kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia.
percaya sebab anugerah. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Kesenanganku semua ku buat bagimu. Kau juru selamatku dan penebusku. Ku mau lebih
Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Ya, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya saya memberi kesempatan kepada kita untuk menyapa kanan kiri depan belakang. Selamat hari Minggu, katakan selamat beribadah. Ya, kita bersyukur jikalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita datang menghampiri tahtanya. Siapalah kita ini? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang setiap hari menyakiti hati Tuhan. Setiap hari melakukan banyak hal tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan melayakkan kita untuk kita menghampiri tahta kudus-Nya. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghampiri tahta kudus Allah dengan satu keyakinan. Jalan menuju di sana telah dibuka oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah memberikan pengampunan kepada kita, yang telah melayakkan kita untuk menghadap tahta kudus-Nya. Kiranya Roh Kudus yang akan hadir di tengah-tengah kita menolong ibadah ini, memimpin ibadah ini, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami membuka ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sekali lagi saya mau menyapa, Shalom saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Anugerah penebusan Allah melayakkan kita semua untuk beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Kini dengarlah sabdanya dengan rendah hati, mari kita datang kepadanya. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Hanya darah Tuhan saja yang bisa memberikan kelepasan kepada kita. Mari bersama-sama kita pujikan. Adalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Adalah orang-orang yang diselamatkan melalui penebusan Kristus. Kristus bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan dan memberikan pengharapan. Mari setiap kita datang mengakui dosa kita.
di depan tatanya. Sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Puji Dia Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, puji Dia Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, puji Dia Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, puji Dia Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, puji Dia Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, puji Dia Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai dimisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai dimisi jadi putih bersih. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah, punya juru selamat seperti Engkau. Kiranya Engkau melihat setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau datang, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami, agar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga. Dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dan anak Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. 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 Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji Tuhan, kita punya Allah yang Dia sudah menyelamatkan kita. Mari kita memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Salah satunya kita dengan memuji dengan penuh sukacita. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Bersorak-sorai. Haleluya. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih,
anugerah Allah yang begitu besar Ia nyatakan bagi kita. Sugedakah kita berbagi tentang anugerahnya yang mengubah hidup kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Di bulan misi ini, Allah sekali lagi memanggil kita untuk sungguh-sungguh rindu dan giat mengerjakan misinya, mewartakan kabar baik kepada mereka yang terhilang. Mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Bersama-sama kita pujikan. Mereka berluka, mereka berluka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya.
Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami senantiasa bahwa kami diselamatkan karena Tuhan peduli dengan kami, karena Allah mencari dan menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Dan sudah sepantasnya kalau kami juga keluar dari zona nyaman kami, mencari dan menyelamatkan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa kiranya ketika firman-Mu disampaikan, Engkau mengerjakan hati kami ya Tuhan, supaya hati kami menjadi seperti hati Bapa di surga yang mengasihi orang-orang yang terhilang. Kami berdoa kiranya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika firman-Mu disampaikan. Roh Kudus kiranya Engkau bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Ini waktu-Mu, bekerjalah, kiranya Engkau dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitan Kristus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, saya bersyukur kita bisa ada di tempat ini sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa saya tidak memakai baju merah sedangkan semuanya bajunya merah? Karena minggu lalu saya sudah pakai pakaian adat warna merah. Dan saya cukup trauma ya dengan peristiwa minggu lalu, karena banyak orang heboh dan minta foto bersama dengan saya berkali-kali. Dan saya bisa memahami perasaan Sinterklas pada waktu acara Natal ya. Dimintain foto terus gitu. Bukan begitu ya alasannya. Saya memakai batik ini dengan sebuah tujuan sebetulnya. Tadi pada waktu pakai batik ini, istri saya berkomentar begini, kamu kelihatan kayak pendeta sekarang. Saya bingung, selama ini saya kelihatan seperti apa ya, saya baru menyadari gitu. Mungkin kita selama ini berpikir kalau pendeta itu mesti pakaiannya tertentu. Atau mungkin kita berpikir pendeta itu seharusnya pakaiannya adalah jas lengkap dengan dasinya. Tapi saya yakin tidak ada perintah di dalam Alkitab yang mengharuskan pendeta untuk berpakaian berbeda dengan jemaat. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengharuskan pendeta untuk pakai jas dan dasi. Itu adalah budaya barat yang mencoba dibawa ke Indonesia, yang sebetulnya tidak salah juga. Tapi ketika dipaksakan menjadi budaya Kristen, itu menurut saya menjadi sesuatu yang problematis. Karena saya yakin kita harus menghargai kearifan lokal masing-masing. Mengapa pendeta tidak boleh pakai baju batik? Karena saya yakin jenis pakaiannya seperti apapun tidak masalah. Yang lebih penting adalah berpakaian, bukan jenis pakaiannya. Setuju ya semuanya ya? Kita setuju bahwa yang paling penting adalah berpakaian. Nah, ini adalah bagian dari diskusi yang nanti akan kita bicarakan pada waktu khotbah hari ini. Yaitu kita akan bicara bagaimana tentang kita menyampaikan Injil sesuai dengan situasi pendengar. Bagaimana kita menyampaikan Injil sesuai dengan cara pandang dan budaya orang lain. Dan itulah yang akan kita pelajari. Tapi saya ingin mengingatkan kita dulu beberapa kerisauan saya. Kerisauan saya adalah banyak orang Kristen tidak memberitakan Injil. Coba saya tanya jawab di dalam hati kita masing-masing. Selama setahun terakhir ini ada berapa kali kita membicarakan Injil dengan orang yang bukan Kristen? Dalam setahun aja. Kalau ada 5 sudah cukup bagus menurut saya. Karena banyak orang Kristen setahun tidak pernah beritakan Injil sama sekali. Nah, bagi yang memberitakan Injil, pertanyaan saya berubah. Pertanyaan saya begini, apakah kita sudah memberitakan Injil dengan cara yang benar? Karena seringkali kita memberitakan Injil dengan cara yang tidak benar, sehingga justru menimbulkan batu sandungan. Orang yang tidak tahu kekristenan sekarang meningkat jadi musuh kekristenan. Orang yang dulu cuma tidak tahu persoalan mereka, cuma tidak tahu, sekarang berubah menjadi tidak mau tahu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen gagal memberitakan Injil dengan benar. Saya mau memulai dengan kalimat ini. Sangat ironis kalau kabar baik diberitakan dengan cara yang tidak baik. Sangat memprihatinkan apabila kasih karunia keselamatan diberitakan dengan cara-cara yang mencerminkan kesombongan dan penghakiman. Banyak orang Kristen tidak sadar Injil itu kabar baik, sehingga kita memberitakannya harus dengan cara yang baik. Kalau saudara bingung membayangkan, bayangkan begini, saudara semua suka durian, lalu saya memberikan durian kepada saudara, yaitu dengan cara melempar buah durian itu, dan saudara harus menangkapnya. Duriannya enak, kemasannya yang tidak enak, benar ya?
Itu yang sering dilakukan orang Kristen sebetulnya. Saya melihat di medsos misalnya, bagaimana orang Kristen memberitakan Injil kepada orang lain sambil berkata begini, kamu tuh goblok memang kok, nggak bisa ngerti. Gini aja kamu nggak bisa ngerti. Saya nggak bisa pikir ya. Kabar baik disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik. Kabar baik disampaikan dengan sikap yang tidak baik. Apalagi kalau saudara pernah melihat ada orang Kristen memberitakan Injil seolah-olah dia itu lebih hebat, lebih benar, lebih baik daripada orang yang diinjili. Wow, itu bertabrakan dengan Injil. Di dalam Injil kita diingatkan, kita ini orang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini benar-benar orang yang berdosa tidak bisa berbuat apa-apa. Kok bisa-bisanya ya? Injil yang beritanya begitu, pemberitanya justru melakukan sikap yang bertentangan dengan itu. Makanya hari ini kita perlu belajar bahwa kita ketika memberitakan Injil, kita harus tahu situasi orang, atau kalau dalam dunia misi namanya adalah kontekstualisasi. Tapi kita perlu menegaskan di sini dari awal ya, kontekstualisasi bukan kompromi. Yang disesuaikan itu bukan substansinya, tetapi perspektifnya dan kemasannya. Mungkin tidak terlalu sulit untuk membayangkan ini kalau saya memberikan sebuah contoh. Anak-anak saya pada waktu usia 4 tahun dan usia 12 tahun mendengarkan berita Injil dari saya langsung one on one. Pada waktu anak saya 4 tahun, otomatis saya membicarakan Injil dengan cara seperti bicara kepada anak-anak. Pada waktu anak saya umur 12 tahun, saya berbicara tentang Injil dalam kaitan dengan pergumulan remaja. Saya bicara tentang identitas, saya bicara tentang seks, saya bicara tentang macam-macam yang menjadi pergumulan anak remaja dan bagaimana Injil menjawab pergumulan itu. Beda usia, beda pendekatan. Beda pendidikan, beda pendekatan. Beda tempat tinggal, beda pendekatan. Saya dulu masih ingat benar satu peristiwa yang membuat saya tidak bisa sombong sampai hari ini kalau pada waktu saya memberitakan Injil. Yaitu saya berjumpa dengan seorang mbah-mbah begitu. Lalu saya memberitakan Injil kepada dia tentang kebangkitan gitu kan. Wah, saya pikir, saya akan tunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus itu bangkit kepada nenek ini gitu. Setelah saya jelaskan dia diem aja gitu. Dia nggak respon. Lalu saya tanya begini, Mbah mau nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu pertanyaannya dia membuat saya itu tidak siap menjawabnya. Dia tanya begini, menawi kulo pitados Gusti Yesus, benjing kulo saged dahar boten. Yang artinya selamat dirgahayu Republik Indonesia, semangat terus, jayalah Indonesia. Yang kalau saya terjemahkan kurang lebih begini, kalau saya percaya Yesus, besok itu saya bisa makan atau enggak? Saya kaget dengan pertanyaan itu sebetulnya. Tapi jujur ya, itu kesalahan saya sih. Mengapa saya bisa kaget? Karena ketika saya membawa Injil, saya membawanya dengan cara pikir saya sendiri. Bahwa yang dibutuhkan orang ini cuma penjelasan rasional. Seperti saya dulu jadi ateis, dipertobatkan Tuhan, cuma butuh penjelasan rasional. Tapi ternyata saya salah. Memberitakan Injil, kita harus memahami orang lain. Dan menurut saya ini bukan hal yang berlebihan. Kenapa? Karena Allah saja rela menjadi sama dengan manusia demi keselamatan mereka. Masakan kita tidak mau melakukan hal yang sama demi sesama manusia? Allah menjadi manusia. Bayangkan ya, Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Allah yang maha suci tinggal di antara orang berdosa. Allah yang adalah roh, dia mengambil tubuh jasmani dan terbatas oleh tubuh itu. Ini kontekstualisasi luar biasa. Kontekstualisasi yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa saja. Allah menyesuaikan dirinya dengan manusia, bahkan menjadi sama dengan manusia. Nah, tugas kita adalah memberitakan Injil sesuai dengan keadaan penerima kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama dari Paulus, dan ini adalah bagian kedua dari seri khotbah belajar dari pelayanan Paulus di Athena. Mari kita membaca Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama yang ada di gedung ini. 1, 2, 3. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi,
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Amin, amin. Kita sudah belajar minggu yang lalu ya, bahwa Paulus ketika sampai ke Athena, yang dilakukan Paulus adalah langsung melakukan KKR di lapangan. Tidak, bukan itu. Yang langsung dilakukan Paulus adalah Paulus mencari orang yang paling pintar di sana, lalu mengajak dia berdebat, disaksikan banyak orang. Tidak juga. Yang dilakukan Paulus adalah mengamati kota itu. Perlu kita mengenal siapa yang akan mendengarkan berita Injil dari kita. Makanya Paulus tidak langsung action dalam arti memberitakan Injil. Dia mengamati kota itu. Nah, pada waktu dia mengamati kota itu, dia menemukan banyak hal yang bisa dipakai untuk penginjilan. Dia tahu bahwa orang-orang Athena sangat religius sekali, menyembah banyak dewa. Di mana-mana ada mezbah, altar untuk dewa tertentu. Dan dia juga tahu penduduk Athena paling suka apa? Berdiskusi, paling suka berpikir. Makanya Paulus memanfaatkan dua hal itu. Sampai akhirnya Paulus dipanggil untuk bicara di sebuah forum yang sangat terhormat, yaitu forum di Mars Hill. Kalau dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia Areopagus. Harusnya itu dipisah, dalam bahasa Indonesia digabung, tapi it doesn't matter lah ya, nggak penting, nama nggak penting. Tapi ini adalah forum yang sangat terhormat, di mana seseorang diberi kesempatan menyampaikan idenya di depan orang-orang pintar. Ada berbagai macam filsuf akan mendengarkan. Dan ini mungkin kalau saudara pernah menghadapi situasi semacam itu, saudara paham apa yang jadi maksud saya. Saya pada waktu pertama kali kuliah S2 di Amerika, memimpin Bible Study, saya cukup kaget karena di Bible Study itu ada beberapa PhD. Dan saya masih ingat ada salah satu PhD kimia dan dia bertanya begini, apakah dosa itu punya substansi? Karena semua yang ada, eksis, itu dalam kimia selalu punya substance. Jadi substance-nya apa nih dosa itu? Lalu saya jawab D1, O1, S1, dan A1. Mana saya bisa tahu itu NH4 atau itu Cl atau apa? Saya nggak tahu, tapi dia tanyanya apakah dosa punya substance. Jadi saya memberitahu dia pertanyaannya salah kali ya. Sesuatu yang eksis tidak selalu bentuknya material. Tapi asumsinya dia semua yang eksis selalu material. Dan itu saya koreksi dia. Lalu ada orang yang PhD matematika tanya, bedanya Tuhan dengan angka yang tidak terbatas apa ya? Jangan-jangan Tuhan itu seperti infinite number. Ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada. Lalu saya jelaskan juga. Tapi saya yakin saudara nggak akan mau dengar penjelasan saya sekarang. Hidup saudara sudah cukup sulit. Saya cuma memberi contoh saja bahwa kadangkala kita itu berada di sebuah forum yang membuat hati kita itu ciut. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Dan Paulus mendapatkan kesempatan itu. Nah, Paulus mendapatkan kesempatan. Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Paulus menggunakan retorika Yunani. Jadi sangat salah kalau ada orang berkata begini, Paulus itu modalnya cuma Roh Kudus. Beberapa orang berkata kepada saya begini, kita ini nggak perlu ilmu berkhotbah, nggak perlu belajar retorika, karena Paulus di 1 Korintus 2 mengatakan, aku membawa Roh Kudus saja, aku tidak mau tahu tentang semua yang lain, yang aku perhatikan cuma Injil Yesus Kristus, dia yang disalibkan. Wah, dengan alasan itu menolak semua ilmu berkhotbah. Menurut saya ini naif. Paulus itu jelas menguasai retorika Yunani, tapi maksudnya Paulus adalah begini, dia menggunakan tapi tidak mengandalkan, menggunakan tapi tidak mengandalkan, itu yang dilakukan Paulus. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama cara Paulus memberitakan Injil. Kalau kita mau memberitakan Injil kepada orang lain, forumnya apapun, mau forumnya personal, mau di depan publik, mau forumnya terhormat, maupun dalam percakapan sehari-hari, ini dia yang harus kita miliki. Pertama, yang kita lakukan adalah mengungkapkan apresiasi. Ayat 22 dikatakan demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Bahasa Indonesia punya beberapa kata ya. Kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Kalau dalam bahasa Yunani cuma dipakai satu kata saja. Nah, kata yang dipakai di sini di dalam Alkitab cuma muncul satu kali, ya di Kisah Rasul 17 ini. Karena munculnya cuma satu kali, maka kita mengalami kesulitan menafsirkannya. Ini artinya apa?
Nah, bisa dipahami secara positif dalam arti kamu sangat saleh, sangat beribadah. Bisa dipahami secara negatif, kamu tuh percaya takhayul. Itu terjemahannya King James Version begitu, superstition. Mereka percaya takhayul atau mereka sangat religius. Yang benar yang mana ini? Karena cuma muncul satu kali di Alkitab, saya mencoba mencari tahu kata ini muncul di kitab-kitab kuno zaman itu di mana saja. Dan ketika saya melihat di Yunani klasik maupun di Yunani Koine, saya menemukan artinya memang bisa positif, memang bisa negatif. Yang menentukan adalah konteks. Karena penentunya konteks, saya yakin terjemahan mayoritas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tepat. Bahwa Paulus mengucapkan sesuatu yang positif di sini. Paulus mengatakan dalam segala hal kamu sangat beribadah. Kamu sangat religius. Karena ini kan baru awal sih Paulus diberi kesempatan. Paulus tidak langsung head to head konfrontasi, enggak kok. Terakhir baru dia konfrontasi. Jadi di bagian awal ini Paulus mengapresiasi mereka. Kamu tuh dalam segala hal itu sangat religius. Buktinya apa? Banyak mezbah, banyak altar di mana-mana. Paulus itu pendekatannya gitu, nggak seperti orang-orang tertentu ya, nggak seperti kita juga kadangkala kalau memberitakan Injil. Bayangkan ya, saudara di Athena ngelihat semua ada mezbah dan saudara diberi kesempatan, diberi panggung. Kalimat pertama yang saudara ucapkan apa? Saya yakin saudara akan berkata, ini semua adalah pekerjaan kuasa kegelapan, harus dihancurkan detik ini juga, gitu kan. Sebelum itu hancur, kepala saudara hancur rasanya ya. Banyak orang Kristen pendekatannya begitu atau bukan? Saya dulu membawa anak saya les kepada satu guru les. Saya kalau ngantar tuh pakai sandal jepit, celana pendek, kaos. Lalu pada waktu menunggu, papa dari guru les itu bincang-bincang dengan saya. Dia tidak tahu kalau saya pendeta, dia tidak tahu kalau saya Kristen. Lalu dia bilang begini, Nip, tahu nggak orang yang paling tak benci siapa? Wah, siapa Su? Orang-orang Kristen. Wah, kenapa Su? Benci sama orang Kristen. Itu teman-teman gerejanya anakku ya, sering bikin sakit hati. Masa mereka tuh tiap kali datang ya, sering datang ngomong gini, ini meja sembayangan apa ini Su? Ini nyembah leluhur, ini roh jahat ini. Hancurkan aja mejanya. Langsung nih tak saut gini, sebelum tak hancurkan mejanya, kepalamu dulu tak hancurkan. Orang Kristen nggak jadi berkat. Dia bincang begitu, saya ngomong gini, Susu ini hebat loh ya, ngingat nenek moyang semua gitu kan, menghormati nenek moyang. Wah, itu saya salut karena orang sekarang itu menghormati orang tua aja susah, apalagi menghormati kakek nenek dan sebagainya. Wah, saya setuju bahwa orang tua harus dihormati. Saya setuju bahwa antara anak dan orang tua, antara cucu dan kakek nenek itu harus ada hubungan yang baik. Saya setuju. Wah, dia seneng kan. Baru setelah itu saya ngomong gini, makanya kehilangan yang paling hebat adalah kehilangan anggota keluarga kita. Saya bilang begini, kan dia ngomong juga, saya tuh nggak mau anak saya Kristen. Kenapa? Kalau anak saya Kristen, nanti yang nyembayangi saya siapa? Kalau saya mati. Nanti kalau saya mati dilupakan, siapa yang sembayangin saya? Orang Kristen nggak mau sembayangin leluhur. Terus saya bilang, waduh, saya salut sama Susu. Susu ini kan mikirkan panjang ya. Hubungan paling kuat itu kan hubungan orang tua dan anak ya, Ya iyalah, kalau nggak gitu bagaimana? Wah, setelah bincang-bincang, akhirnya saya arahkan kemana? Bapak kehilangan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi saya langsung kaitkan itu dengan Injil. Tapi saya mulainya dengan apresiasi gitu loh, saudara. Jangan sampai kita itu mengapresiasi orang tapi kompromi. Jangan sampai. Jangan sampai juga kita langsung konfrontasi dengan orang lain. Jangan. Paulus melihat banyak mezbah dibangun. Paulus mencoba melihat sesuatu yang positif. Yaitu apa? Mereka religius. Dan memang benar loh. Manusia religius itu alkitabiah. Manusia diciptakan Tuhan itu diembusi nafas Tuhan. Sehingga tanpa diisi Tuhan, manusia terus akan mengalami kekosongan. Saya ulang sekali lagi ya. Manusia itu diembusi oleh nafas Tuhan. Sehingga tanpa diisi oleh Tuhan, manusia akan selalu mengalami kekosongan. Dan Paulus bisa menangkap itu dengan baik dalam bentuk apa? Ini begitu banyak penyembahan berhala. John Calvin pernah berkata begini, salah satu kebodohan yang terbesar itu penyembahan berhala. Orang membuat patung, buat sendiri, disembah-sembah sendiri, dimintain tolong sendiri. Bodoh nggak sih? Secara rasional bodoh. Tapi John Calvin bilang begini, kebodohan yang sangat kentara itu membuktikan satu hal. Bahwa ada kekosongan yang begitu besar dalam diri manusia yang cuma bisa diisi oleh Allah.
Manusia berdosa mencoba mengisi kekosongan itu dengan semua yang lain. Makanya mereka melakukan kebodohan-kebodohan untuk apa? Untuk memenuhi kekosongan itu. Tapi tidak akan pernah bisa memenuhinya. Karena apa yang cuma bisa dipenuhi oleh Allah, tidak mungkin bisa dipenuhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Saya mau katakan demikian. Penyembahan berhala yang begitu merajalela dalam segala bentuknya menunjukkan betapa besarnya kekosongan jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh Allah saja. Mungkin kita melihat orang-orang kuno yang menyembah berhala dan kita merasa diri kita lebih rasional. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Saya buat perbandingan. Dulu ada penyembahan dewa Molok. Dewa yang dianggap bisa memberikan kemakmuran. Yang dilakukan para penyembahnya apa? Mengorbankan anaknya, disembelih, dibakar di atas mezbah. Untuk dewa Molok demi apa? Kemakmuran. Coba pikirkan ya, ada berapa banyak orang yang mengorbankan anak-anaknya hanya untuk mendapatkan kemakmuran. Tidak peduli waktu bersama dengan anak-anaknya, benar gak sih? Anak-anak di sini mungkin bisa memberi kesaksian. Bagaimana orang tuanya mengatasnamakan, mama papa melakukan ini juga untuk kalian kok. Padahal sebetulnya untuk apa? Untuk sukses, makmur. Supaya nanti kalau ketemu sama pacar bisa ngomong apa? Nyesel toh. Ya cuma ngomong nyesel toh itu aja. Menunjukkan dirinya lebih sukses daripada mantan-mantannya, begitu kan? Banyak orang itu, kalau saya boleh bilang ya, banyak orang tua mengatasnamakan papa mama ini melakukan semuanya demi kalian. Sebetulnya demi orang tuanya sendiri kok. Kita takut miskin, kita takut kalau tua nggak ada yang ngerawat dengan baik, kita takut pada waktu tua kita miskin, kita takut dengan semuanya itu. Kita memanfaatkan atas nama anak melakukan itu. Penyembahan berhala masih terjadi loh di mana-mana. Bukan cuma dulu, tapi sekarang juga terjadi. Makanya ketika kita melihat orang lain melakukan penyembahan berhala misalnya, kita tuh sebetulnya harus bisa lebih paham sih. Karena kita ini juga penyembah berhala. Saya dan saudara ini sama-sama penyembah berhala. Sehingga kita bisa mengapresiasi kekosongan itu yang coba diisi dengan cara-cara yang lain. Jadi intinya begini saudara, tiap kali berjumpa dengan orang, lakukan apresiasi dulu. Jangan konfrontasi. Apalagi orang-orang reform. Wah, kalau nggak konfrontasi rasanya kurang reform, ya kan? Kalau nggak galak itu rasanya kayak kurang reform gitu kan. Makanya orang seringkali ditanya, orang reform, 3 kata yang menggambarkan orang reform gitu kan. Biasanya apa sih? Sombong, pinter, galak. Ada orang nggak pinter, ngaku-ngaku reform. Terus ditanya, kamu dulu nggak pinter, kok ngaku-ngaku reform? Iya, walaupun saya nggak pinter, tapi saya sombong dan galak. Lumayan, ada 2/3. Ya lumayan ya, memang lumayan. Belajar mengapresiasi orang, jangan ofensif terhadap orang. Ya, jangan ofensif terhadap orang. Yang kedua, mencari jalan masuk. Ayat 23 dikatakan demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, jadi banyak, aku menjumpai juga sebuah. Berarti ini satu. Sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Paulus itu melihat begitu banyak mezbah, tapi karena dia mengamati semuanya, dia lihat sesuatu. Wah, ini ada nih sebuah mezbah menarik ini kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus mikir, jalan masuknya pakai itu aja gitu. Dalam pikiran Paulus itu selalu begini, cari hal yang sama dulu apa. Kalau tadi kan mengapresiasi, kalau ini cari hal yang sama, yang bisa dibicarakan, yang bisa menjadi topik pembahasan itu apa? Orang Kristen biasanya nggak gitu kok. Kalau penginjilan tuh kata kuncinya tahu nggak? Kata kuncinya gini, kalau sekarang ini kita mati, Bapak masuk mana? Surga atau neraka? Itu kalau tanyanya ya, pas tanggal tua, orang bisa jawab, saya nggak peduli. Mau surga mau neraka, yang penting besok saya bisa makan. Kadang-kala pertanyaan kita bukan salah. Maksud saya begini, untuk sebagian orang pertanyaan tadi benar, relevan. Karena beberapa orang menggumulkan tentang hidup mati, nanti setelah mati kemana, itu jadi pergumulan sebagian orang. Tapi jujur ya, bagi beberapa orang hidup mati itu bukan pergumulan. Benar gak sih? Ketika ditanya, ini kalau bis yang kita naiki kecelakaan, kita masuk mana? Ada orang yang dengan santai jawab, ya kalau kecelakaan paling masuk berita atau masuk rumah sakit. Ya masuk kuburan, setelah masuk kuburan kemana? Orang pikir gini, nggak usah mikir jauh-jauh. Wong mikir nanti malam aja, bayar uang sekolah anak aja nggak bisa.
Nah, kadangkala yang kita sampaikan itu kayak nggak menarik bagi mereka. Kenapa? Karena kita nggak menemukan jalan masuknya. Tapi saya mau kasih tahu begini. Mengapa kita tidak bisa menemukan jalan masuk coba? Menurut saya ini dia penyebabnya. Sebagian orang cenderung lebih mahir melihat perbedaan dan menemukan kesalahan. Memang itu keahlian banyak orang. Ini jelas kontraproduktif dalam penginjilan. Kenapa? Perbedaan itu selalu ada dan kentara. Kita tidak perlu terlatih untuk mendeteksinya. Kita tidak perlu repot-repot untuk menemukannya. Yang justru perlu dipertimbangkan adalah kesamaan yang bisa dijadikan sebagai jalan masuk bagi penginjilan. Kita seringkali begitu berjumpa dengan orang, kita itu langsung melihat perbedaan kita. Contoh ya, saya kasih tahu. Kalau saudara melihat seorang perempuan dengan kepalanya tertutup rapi, bajunya benar-benar tertutup rapi, saudara melihat apa? Saya tanya, pilihannya ya. Saudara melihat seorang manusia, sesama manusia. Kedua, saudara melihat seorang perempuan, atau saudara melihat seorang muslimah. Jujur, yang lebih dominan di pikiran kita itu yang terakhir. Benar atau enggak sih? Itu sebabnya kita kesulitan mencari kesamaannya. Begitu melihat orang lain kita bilang gini, wah beda keyakinan nih, beda iman nih. Langsung, wah beberapa orang, wah beda iman, beda keyakinan. Kita ini kan ditebus dengan darah yang mahal, beda lah sama dia. Sombong lagi muncul. Harusnya ketika melihat orang itu cari kesamaannya apa? Saya juga begitu kok. Saya ketika berjumpa dengan orang misalnya, malah kadangkala ya, saya berjumpa sama orang tuh langsung mendeteksi kalau saya ini Tionghoa kan gitu kan. Langsung mau gini, wah Mas Cina ya gitu kan. Terus saya jawab gini, wah saya Indonesia. Kita punya kesamaan nih, Indonesia. Terus dia bilang gini, wah enak ya jadi orang Tionghoa ya, kulitnya putih-putih, punya saya hitam. Terus saya bilang, Mas darahnya merah bukan? Merah, sama, darah saya merah. Benderanya merah putih bukan? Merah putih, iya kan? Presiden favoritnya ini bukan? Oh enggak ya, jangan politik itu ya. Itu politik. Jadi saya mencoba untuk mencari kesamaan-kesamaannya, dan itulah yang dilakukan oleh Paulus di sini. Tapi kita sulit untuk melakukan itu, kenapa? Karena kita terbiasa untuk mencari perbedaan, menyoroti perbedaan dan menjadikan itu sumber perdebatan daripada mencari kesamaan. Kalau Paulus enggak, dan saya terangkan cara berpikir Paulus ya. Begini. Di dalam konteks politeisme yang menyembah banyak Allah, penganutnya itu tidak pernah tahu jumlah Allah totalnya berapa. Saya baca di buku-buku dan saya juga berjumpa dengan beberapa orang dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang agamanya mengajarkan banyak Allah. Saya pernah suatu kali berjumpa dan saya tanya begini, do you know the total number of gods in the world? Dan dia bilang gini, I don't know. Terus saya jawab begini, bagaimana kalau kamu itu merasa sudah menyembah semua, tapi ternyata masih ada yang kelewatan? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh yang kelewatan itu? Dia bilang gini, ya mungkin dia akan murka sih. Nah terus bagaimana antisipasinya? Tahu nggak? Saya kaget karena orang itu ngomong gini, you know what? We have the solution already katanya. Ada solusinya. Solusinya apa? Dia jawab gini, tiap pagi dan sore kami mempersembahkan sesajen untuk Allah yang tidak dikenal itu. Karena siapa tahu kalau dia itu pas mau memurkai lewat rumah kami, lihat sesajennya, terus tidak jadi. Brilian nggak ini cara pikirnya? Brilian, jenius. Wah nggak tahu jumlah totalnya kok. Ya saudara sudah merasa menyembah semua, ternyata separuh lebih belum, bagaimana? Ya sudah langsung satu mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi nanti kalau ada yang mau marah, kita bisa kasih penjelasan. Sudah masuk ya bro, di sini bro, sis sudah masuk di sini. Loh itu brilian loh solusinya, dari zaman dulu sampai sekarang loh ya, brilian. Dan Paulus itu melihat itu, wah ini bisa nih dijadikan jalan masuk nih. Dan Paulus berkata begini, kamu kan menyembah yang tidak kamu kenal toh. Aku mau kasih tahu kamu, aku sudah kenal sama Allah itu. Luar biasa. Paulus bohong nggak? Nggak bohong loh. Memang mereka nggak kenal Allah Tritunggal kok, nggak kenal Yesus Kristus Allah sebagai manusia kok. Makanya Paulus bisa mengatakan itu. Kita seringkali nggak bisa melihat seperti Paulus, kenapa? Karena kita lebih suka melihat perbedaan. Alasan berikutnya, mengapa kita sulit untuk melihat pintu masuk, mencari kesamaan dan mengaitkannya dengan Injil? Karena ini dia, kalimat sakti saya yang saya ulang berkali-kali. Jika kita mengalami kesulitan untuk menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai jalan masuk bagi Injil, mungkin Injil memang belum sungguh-sungguh merembesi segala sesuatu dalam hidup kita.
Saya baca sekali lagi untuk kita. Jika kita mengalami kesulitan untuk menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai jalan masuk bagi Injil, mungkin Injil memang belum sungguh-sungguh merembesi segala sesuatu dalam hidup kita. Mengapa saudara sulit sih bicara misalnya dari seks menuju Injil, dari uang, money menuju Injil, dari olahraga menuju Injil? Kenapa saudara mengalami kesulitan melakukan itu? Jawabannya is very simple. Karena saudara selama ini tidak pernah menjadikan Injil sebagai perspektif di dalam hidup saudara. Hidup saudara itu terkotak-kotak antara yang rohani dengan yang tidak rohani. Harusnya Injil itu kacamata bagi kita, lensa bagi kita. Sehingga kita melihat apapun, kita melihat di dalam terang Injil. Saya melihat ya, saya sudah melakukan training penginjilan di berbagai tempat. Saya memperhatikan kesulitan terbesar adalah pengalaman pribadi orang dengan Injil. Orang tidak punya pengalaman pribadi dengan Injil, cuma persetujuan intelek dengan Injil. Yesus mati benar, Yesus bangkit benar, ada maknanya mati menghapuskan dosa, bangkit mengalahkan upah dosa, benar, dia bisa melakukan persetujuan intelek. Tapi Injil itu somehow tidak pernah mentransformasi hidupnya dengan nyata. Kalau kita sudah ditransformasi dengan nyata dan kita melihat semuanya dari perspektif Injil, gampang sekali bicara apapun ya, nanti ke Injil. Saya bisa duduk bersama orang asing dan dia bicara tentang politik, saya kaitkan dengan Injil. Bicara tentang korupsi, kaitannya dengan Injil. Bahkan suatu ketika saya cerita ya pengalaman saya itu pernah naik kereta api ekonomi. Pagi-pagi banget. Nah suatu ketika saya duduk, lalu ada seorang cewek itu duduk di sebelah saya. Kemudian saya tanya, Mbak, nomornya ini ya? Nomor berapa? Dia langsung ngaku, Mas, nomor saya, gerbong saya bukan di sini, gerbong saya di tempat lain. Loh, kenapa Mbak duduk di sini? Gitu. Kan saya mulai curiga. Jangan-jangan dia tidak sanggup untuk melihat saya tanpa jatuh cinta. Jadi saya tanya, kenapa Mbak duduk di sini? Dan ini dia penjelasannya, dia menarik. Dia bilang gini, Mas, ini kali pertama saya naik kereta dan saya ketakutan luar biasa. Makanya dari tadi saya lihat penumpang siapa yang saya bisa percaya. Terus dia bilang, dan saya lihat Mas tampaknya bisa dipercaya. Untung dia nggak ngomong, dan saya lihat Mas bisa jadi imam dalam keluarga saya. Wah, itu ceritanya berbeda ya. Saya mungkin sudah nggak ada di sini ya. Oke, soalnya istri saya mendengarkan, jadi saya harus lebih hati-hati ya. Nah, jadi saudara, ketika dia ngomong begitu, wah saya langsung menangkap itu, right away, saya langsung menangkap. Wah ini bisa langsung masuk Injil nih. Langsung saya ngomong gini, Mbak, memang susah ya tinggal di satu tempat yang baru seperti orang asing ya. Dia bilang, oh iya seperti orang asing. Wah Mbak, aku nggak pernah ngalami sih. Tapi ada satu orang ya pernah ngalami jadi orang asing. Makanya Mbak bisa percaya sama orang itu. Siapa? Saya cerita, Allah jadi manusia. Tinggal di tengah orang yang berdosa, jadi hamba dan seterusnya. Saya bilang, Mbak, kalau percaya sama orang ini, Mbak tidak akan pernah takut lagi. Kenapa? Dia pernah jadi orang asing di dunia ini. Jadi Mbak paling bisa percaya dia. Loh, dari tempat duduk aja loh ya, Injil masuk. Saya pernah potong rambut bicara tentang poligami. Wah gitu kan ya. Oh diskusinya poligami. Oh Injil tetap. Mau bicara olahraga, tetap nanti Injil. Kenapa? Karena kita membiasakan semua hal kita lihat dari perspektif Injil. Tapi sekali lagi ya, ketika kita mencari pijakan bersama, mencari jalan masuk, ketika kita mengapresiasi, bukan berarti kita kompromi, bukan. Dalam ucapan Paulus sebetulnya ada kritikan halus. Paulus berkata begini, misalnya ya, kritikan halusnya itu misalnya begini. Paulus menggunakan kata ganti penghubung, kata ganti orang penghubung ini, yaitu bentuknya neuter. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, inilah, itu juga bentuknya neuter. Inilah yang aku beritakan kepadamu. Nah, saya perlu perjelas dulu. Bentuk neuter di sini tidak selalu berarti dewa yang disembah, Allah yang disembah itu tidak berpribadi loh ya. Tidak selalu begitu. Karena di Yohanes 4 juga ada ayatnya. Yesus berkata kepada orang Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal? Itu juga jenis kelaminnya neuter. Jadi harus dilihat berdasarkan konteksnya. Nah, kalau kita lihat konteksnya, saya setuju dengan sebagian besar penafsir yang mengatakan begini. Paulus sebetulnya sedang berkata, yang kamu sembah beda dengan yang aku sembah. Yang kamu sembah itu tidak berpribadi, yang aku sembah
berpribadi. Jadi ada kritikan, tapi kritikannya itu halus gitu loh saudara. Kritikannya halus. Saya pernah berjumpa dengan seorang penganut agama. By the way, ada salah satu agama di Indonesia ini yang salah satu aliran di dalamnya itu tidak percaya Allah. Bukan ateis, tapi cenderung ke arah non-teis. Mereka percaya Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, tapi Tuhannya ini tidak berpribadi. Tuhannya tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, tidak punya kehendak. Pokoknya dia zat ilahi yang menjadi sumber segala sesuatu. Nah, pada waktu saya diskusi dengan orang ini, saya memberikan sebuah pertanyaan. Setelah lama diskusi ya, jangan tiba-tiba datang langsung konfrontasi, enggak. Setelah saya diskusi dengan dia, bergurau sana sini, dia percaya saya. Lalu saya memberikan pertanyaan gini. Aku mau tanya sama kamu ya. Mengapa dari sumber yang tidak berpribadi bisa muncul manusia yang berpribadi? Kamu pernah punya contoh enggak di dunia ini sesuatu yang tidak berpribadi menghasilkan sesuatu yang berpribadi? Dia jawab, enggak pernah ada contohnya sih. Terus saya jawab, aku juga enggak pernah nemukan contohnya karena bagiku itu tidak rasional. Kalau kita diciptakan dengan pribadi, maka seharusnya pencipta kita berpribadi. Tapi yang kamu yakini kok tidak berpribadi. Lalu kami diskusi lagi. Kalau begitu, kamu tuh berelasi dengan siapa? Karena berelasi itu membutuhkan perasaan, kehendak, pikiran. Membutuhkan pribadi. Lalu kamu berelasi dengan siapa? Dan pertanyaan itu menggoncangkan dia sih. Dia terus terang dengan saya. Dia bilang, wah baru kali ini aku dipaksa mikirkan apa yang aku yakini. Saya tapi tidak mendesak dia. Saya cuma bilang digumulkan saja. Karena kalau di dalam agama saya, dalam iman saya, Allah itu berpribadi. Bukan cuma Allah saya berpribadi, tapi Allah yang saya percayai menjadi manusia, sama seperti saya, sama seperti kamu. Kritikan halus lain yang diberikan ini. Paulus mengatakan penduduk Athena itu menyembah tanpa mengenal. Ini mirip sekali dengan yang Paulus katakan tentang bangsa Yahudi di Roma 10 ya. Di Roma 10 Paulus berkata apa? Mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Giat untuk Allah, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Jadi Paulus itu sebetulnya mengkritik kok. Tapi kritikannya tuh halus, gak seperti banyak orang Kristen itu loh. Saya bayangkan seandainya ya, orang-orang Kristen yang suka debat di internet itu yang kata-katanya kasar, yang suka debat di sosmed yang kata-katanya ofensif sekali, berada dalam posisi seperti Paulus di sini, pasti mereka katakan apa? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, itu namanya bodoh. Gak kenal kok disembah, lucu, konyol. Kita langsung mengolok-olok orang, ngerti gak sih? Tapi bukan itu jiwanya Paulus. Paulus melihat ada jalan masuk di situ. Makanya kita harus membiasakan diri mengapresiasi. Dari apresiasi kita lalu bicara tentang jalan masuknya seperti apa. Saya pernah berjumpa dengan satu orang di pesawat ya, pulang dari pelayanan di satu tempat. Orangnya pakai you can see, tato semua. Sebelahnya pendeta. Biasanya yang dilakukan pendeta apa? Cari tempat duduk lain yang kosong. Karena rasanya pendeta dekat dengan orang bertato kok nggak cocok ya. Itu kan pikiran-pikiran yang harus kita lawan sih. Enggak lah. Saya tetap duduk di situ dan saya memulai perbincangan dengan tanya begini. Wih, suka tato ya rasanya ya? Dia bilang, "Oh iya suka. Ada berapa banyak tatonya?" "Wah, saya punya 20 lebih." "Wah, keren banget, tatonya banyak banget gitu." Terus saya tanya, "Ada maksudnya enggak tato-tato itu?" Terus dia ceritain satu-satu gitu kan. Terus saya tanya pertanyaan gini, "Kenapa kamu suka tato?" "Kenapa kamu suka tato?" Lalu dia jawab gini, "Iya, supaya aku ini diterima oleh komunitasku. Komunitasku semua bertato, makanya aku juga tato supaya aku menjadi sama dengan mereka." Begitu dia jawab gitu, langsung nggak terpikir inkarnasi Yesus nggak? Terpikir Injil nggak? Yang memberikan penerimaan secara total kepada semua orang tanpa melakukan apapun. Bener nggak sih? Gampang banget nggak sih? Dari tato. Saya pernah ketemu orang suka olahraga. Dari olahraga itu loh bisa langsung Injil. Saya bicara dengan siapapun Injilnya masuk. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena semuanya itu terlatih. Kalau saudara terlatih menggunakan Injil sebagai perspektif dalam melihat segala sesuatu, dan saudara terlatih untuk membiarkan Injil merembesi seluruh kehidupan saudara, you can talk about anything and you can connect that to the gospel. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, yang kita pelajari dari Paulus adalah menggunakan logika teologis. Saya bacakan dengan cepat ayat 24-25.
Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Paulus menyinggung sesuatu yang disetujui oleh pendengarnya. Sebagian besar ya, tidak semua. Sebagian besar pendengarnya itu percaya Allah, dan sebagian besar pendengarnya itu setuju bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Nah, dia mulai dari situ dulu. Apa sih yang sama yang kita percayai? Nah, dari yang sama yang kita percayai, Paulus lalu memberikan konsekuensi logisnya dari penciptaan. Dan ini saya terangkan supaya saudara paham. Konsekuensi logisnya begini. Jika Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka dia tidak mungkin berdiam di tempat apapun yang dibuat oleh manusia. Sekali lagi ya, jika Allah itu pencipta langit dan bumi, maka Allah tidak mungkin berdiam di tempat yang dibuat oleh manusia. Tujuannya Paulus cuma ngomong simpel sih. Mesbah-mesbah ini gak perlu. Simpel banget. Kamu menyembah Allah di tempat tertentu, menganggap tempat itu keramat, itu salah. Tapi Paulus kan gak langsung ngomong begitu sih. Bisa gak sih Paulus datang dan ngomong begini, debat yuk, siapa yang paling pintar yuk? Kalau aku kalah, aku ikut agamamu. Kalau kamu kalah, ikut agamaku. Bisa gak Paulus begitu? Bisa loh, dia pintar kok. Bisa nggak Paulus itu langsung ngomong gini, aku mau ngomong ya tentang mesbah-mesbah yang kamu berikan ini ya. Kamu tahu nggak sih, ini semua tuh kebodohan banget sih. Bodoh banget kamu itu. Allah itu kan tidak terbatas sih. Allah tidak terbatas. Masa kamu mau batasi dalam tempat kayak begini? Bodoh banget. Tapi Paulus tidak melakukan itu loh. Paulus mulai dengan gini, kamu percaya nggak Allah menciptakan segala sesuatu? Percaya. Kamu percaya Allah menciptakan langit bumi? Percaya. Lalu Paulus ngajak mereka berlogika. Pakai logika kita. Ajak mereka berlogika begini. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah tidak mungkin dibatasi oleh sesuatu. Dan itu sesuai dengan 1 Raja-Raja 8. Waktu Salomo menakbiskan bait Allah, Salomo berkata apa? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi pun tidak bisa memuat engkau. Logis banget. Apalagi rumah yang aku dirikan ini, gak mungkin bisa memuat engkau. Nah, Paulus mengajak mereka berpikir. Kamu setuju gak? Tuhan pencipta langit dan bumi. Setuju, bagus. Kalau dia pencipta langit dan bumi, dia lebih hebat dong, lebih besar dari langit dan bumi dong. Setuju? Setuju. Berarti dia nggak bisa dibatasi oleh tempat dong. Setuju? Setuju. Nah kalau setuju baru dia omong, kamu tuh nyembah itu di dalam roh dan kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saya pernah berjumpa dengan penganut agama lain, pemikir yang hebat, dia dosen di salah satu universitas. Pikirannya terbuka sekali, saya suka. Dia awalnya nggak mau ketemu saya. Karena dia punya pengalaman buruk ketemu penginjil dan pendeta. Jadi anaknya dia sudah Kristen. Berapa kali pendeta penginjil disuruh ketemu sama dia, dan jawabannya selalu sama. Kamu calon penghuni neraka. Makanya waktu saya disuruh ke rumah itu, dia cari alasan gak mau ketemu saya. Tapi begitu sudah ketemu, dia tanya kapan bisa ketemu lagi. Orangnya sangat cerdas. Dan dia tanya kepada saya begini, Pak, saya ini punya satu pertanyaan. Saya mau tanya Pak Yakub. Saya sudah tanya pemuka agama saya dari dulu waktu saya muda sampai sekarang, belum ada jawabannya. Pertanyaan Bapak apa? Dia tanya gini, kalau Allah itu memang pencipta semuanya, berarti kan dia lebih hebat, lebih besar dari semua tempat. Saya bilang, benar Pak, Bapak ini pintar loh, cerdas. Terus dia tanya gini, mengapa kalau beribadah harus menghadap arah tertentu? Kan tempat gak masalah, berarti arah gak masalah dong. Saya bilang, Bapak ini keren banget loh pemikirannya. Terus yang pemuka agamanya Bapak jawab apa? Ya pokoknya menghindari pertanyaan saya. Saya tanya terus, kenapa harus menghadap arah tertentu? Terus saya ngomong, ya saya nggak ngurusin pandangan agama lain gitu. Saya mau jelaskan pandangan saya. Terus dia bilang, kekristenan konsepnya kayak apa? Harus menghadap arah tertentu. Saya bilang tidak harus. Kenapa tidak harus? Terus saya jelaskan, karena Yesus itu mengajar kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh berarti tidak dibatasi oleh tempat. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sendiri adalah bait Allah. Nanti kita akan bahas itu. Yesus sendiri adalah bait Allah yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita memiliki Yesus di dalam hati kita, kita nggak membutuhkan semua mezbah, altar dan sebagainya. Bukan itu yang paling penting. Bukan berarti kita nggak butuh kumpul di gereja loh ya. Itu butuh, karena kita butuh pertemuan komunal. Tapi yang saya maksudkan adalah untuk membangun relasi dengan Allah, itu tempat tidak bisa membatasi. Tempat seharusnya tidak bisa membatasi. Nah, konsekuensi logis berikutnya yang menarik adalah begini, saudara.
Jika Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka dia tidak mungkin membutuhkan pelayanan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Nggak mungkin. Dan ini juga diajarkan dalam tradisi Yahudi oleh Josephus, sejarawan Yahudi, diajarkan di dalam budaya Romawi, Yunani, Euripides. Semuanya sadar bahwa kalau Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak punya kebutuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara menganggap Allah punya kebutuhan, saudara sedang menyangkali Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Allah punya kebutuhan berarti dia tidak sempurna. Kalau Allah punya kebutuhan berarti dia dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Kalau Allah punya kebutuhan berarti dia bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Tapi konsep mitologi kuno memang gitu. Agama-agama kuno dulu ngajarkan begini. Mengapa dewa-dewa menciptakan manusia? Karena dewa-dewa membutuhkan manusia. Untuk apa? Memberi makan kepada mereka. Melayani para dewa itu. Makanya dewa-dewa menciptakan manusia karena dewa-dewa menginginkan sesuatu dari manusia. Kalau manusia tidak melakukan itu kepada mereka, dewa-dewa akan murka dan menghukum manusia. Itu konsep mitologi penyembahan berhala kuno, konsepnya semacam itu. Makanya Paulus mengajak mereka berpikir dengan logis. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak butuh segala sesuatu. Allah tidak butuh apapun di luar dirinya. Loh, kalau Allah punya kebutuhan di luar dirinya, sebelum dia menciptakan segala sesuatu bagaimana dong? Nggak logis. Makanya Paulus pakai logika untuk menjembatani kebenaran teologis tertentu. Dan ini sungguhan saudara. Kalau kita memahami Injil, kita akan tahu Injil itu penjelasan yang paling rasional terhadap pergumulan-pergumulan terdalam dalam diri manusia. Kristus adalah bait Allah yang sesungguhnya, dan melaluinya Allah berkenan berdiam di dalam diri kita. Bangunan hanyalah sarana kenyamanan bagi ibadah komunal. Yang terpenting adalah kehadiran Allah secara personal. Yang paling penting adalah kehadiran Allah secara personal. Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Yang dimaksud apa? Tubuhnya dia. Jadi di dalam Yesus kita itu bisa direct access kepada Bapa itu. Di dalam Yesus kita bisa langsung beribadah kepada Allah yang benar. Dan ini luar biasa, ini something banget saudara, sungguhan. Ini adalah sesuatu yang something yang harusnya kita syukuri. Karena Allah menyediakan relasi yang personal di dalam Kristus. Dan yang terakhir saya minta kita semua baca bersama-sama lalu saya terangkan. 1, 2, 3. Melalui kesempurnaan karya penebusan Kristus, manusia tidak perlu melakukan sesuatu bagi Allah untuk diselamatkan. Karena Allah sudah melakukan segalanya bagi manusia. Manusia membutuhkan Allah, bukan sebaliknya. Dalam konsep agama-agama kuno diajarkan Allah butuh manusia. Saya kaget, bukan cuma itu terjadi di zaman kuno, tapi saya pernah mendengar khotbah dari seorang dosen teologi, saudara. Dan dia mengulang-ulang karena tema khotbahnya adalah Allah membutuhkan kita. Di dalam khotbah itu, dalam khotbah awal sampai akhir, tema yang dia sampaikan cuma Allah membutuhkan kita, Allah membutuhkan kita. Lalu ditutup begini, kalau saudara tidak mau melibatkan diri, lalu bagaimana dengan pekerjaan Allah di muka bumi? Itu bukan kekristenan. Enggak banget ya, kekristenan enggak gitu. Kekristenan berkata Allah melakukan segalanya bagi kita. Amin. It's not about what you do for God. No, it's about what God has done for us. Itu yang paling penting. Kita diselamatkan bukan karena kita do something, tapi karena God did everything for us. Setelah kita diselamatkan baru kita melayani Tuhan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Allah membutuhkan kita. Berkali-kali saya tegaskan dari mimbar ini, tidak ada orang yang terlalu penting sehingga tidak bisa digantikan orang lain. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Tidak ada orang yang terlalu penting sehingga tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jangan sampai saudara punya pikiran, wah saya melayani Tuhan, kenapa? Kalau nggak ada saya loh, bagaimana gereja bisa berkembang? Oh, salah besar. Halo. Mungkin gak ada saudara, gereja lebih berkembang. Mungkin gak ada saya, rek bisa lebih maju. Who knows? Tuhan punya cara sendiri, saudara. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita terlalu penting. Karena Allah tidak pernah membutuhkan kita. Yang benar adalah Allah melibatkan kita, bukan Allah membutuhkan kita. Kalau saudara punya konsep Allah membutuhkan saudara, semua pelayanan saudara itu pasti penuh dengan tuntutan balik kepada Tuhan. Aku sudah begini,
Hasilnya apa? Aku sudah begini Tuhan, masa hidupku begini? Masa Tuhan gak peduli? Dan seterusnya. Kenapa? Karena saudara merasa sudah memberi hutang budi kepada Tuhan. Tapi kalau saudara balik, semua yang saudara lakukan karena Allah sudah melakukan semuanya bagi saudara, maka pelayanan saudara tidak akan ada tuntutan apa-apa kepada Tuhan. Saudara hanya melayani, tidak dihargai, itu harga pelayanan. Saudara hanya melayani, saudara berkorban, itu sudah sewajarnya. Saudara bisa melayani dengan lebih enak, lebih nyaman, lebih fulfill di dalam dirimu. Kenapa? Karena engkau melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, engkau melayani karena engkau sudah mendapatkan segalanya di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya menantang kita. Ada berapa banyak orang yang belum percaya Tuhan di sekeliling kita? Keluarga kita kah? Karyawan kita kah? Pimpinan kita kah? Rekan kerja kita kah? Teman sekolah kita kah? Sahabat kita kah? Pernahkah mereka mendengarkan Injil dari mulut saya dan mulut saudara? Berapa banyak orang asing yang Tuhan bawa di depan saudara? Entah di kendaraan umum, entah di ruang tunggu di bandara, entah di restoran. Berapa banyak orang yang seharusnya mendengarkan Injil tapi tidak pernah mendapat kesempatan karena kita tidak peduli dengan orang lain. Bagi saudara yang sudah memberitakan Injil, pertanyaan saya, sudahkah engkau memberitakan dengan cara yang benar? Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Saya memberi kesempatan bagi setiap kita memberikan respons. Bagi yang belum memberitakan Injil atau sudah melakukannya tapi dengan cara yang tidak benar, mari kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Bagi yang sudah melakukannya dan melakukannya dengan benar, ambil waktu mendoakan supaya yang lain bisa melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, ini kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Semua umat-Mu yang mendengar dan hamba-Mu sendiri yang menyampaikan. Kami bersama-sama mohon ampun di hadapan-Mu. Karena mungkin kami seringkali tidak peduli dengan orang lain yang Tuhan sudah taruh di sekeliling kami, yang tiap hari bersama-sama dengan kami. Kami seringkali tidak peduli dengan keselamatan mereka. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami juga ya Tuhan. Kalau seringkali Tuhan membawa begitu banyak orang asing di dekat kami, di tempat-tempat umum, tapi kami seringkali melewatkan kesempatan-kesempatan berharga karena kami mau mencari kenyamanan kami sendiri, mendengarkan musik, bermain handphone dan seterusnya. Tuhan ampunilah kami. Ajar kami sama seperti Kristus menjadi manusia dan mencari menyelamatkan orang yang berdosa. Ajar kami berani melepaskan semua kenyamanan kami dan mulai masuk dalam kehidupan orang lain. Tuhan tolong kami. Kami tahu natur kami yang berdosa. Kami cenderung menempatkan diri kami sebagai pusat. Kami cenderung tidak mau berkorban bagi orang lain. Tapi kami percaya kuasa Injil akan mengubahkan kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Supaya setiap kami digerakkan menjadi orang-orang Kristen yang berani memberitakan Injil dan memberitakannya dengan cara yang benar. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Mazmur 4 ayat 6 berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karya Tuhan sudah nyata di dalam hidup kita. Bagi saudara yang beribadah secara onsite, saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi sudah dibagikan. Nanti selesai ibadah, saudara bisa memasukkan amplop tersebut di dalam kotak persembahan. Bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung pembelian tanah untuk SMP SMA Exodus Sorong. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Silahkan transfer dukungan Anda ke nomor rekening misi berikut ini. Dalam rangka bulan misi, Sekolah Minggu REK di bulan Agustus ini akan membahas tentang kasih Allah untuk Papua.
Di minggu keempat mendatang juga ada bazar yang keuntungannya akan dipersembahkan untuk pelayanan misi. Adik-adik jangan lupa ikut sekolah minggu ya. DG Keluarga M2 mengadakan pertemuan bertema Citra Diri dan Cinta yang akan diadakan pada 26 Agustus pukul 7 malam via onsite di Reklinden dan via Zoom. Daftarkan diri Anda di bit.ly/m2agus22. Tahukah kita bahwa salah satu target misi REK dari tahun 2005 sampai 2030 mendatang adalah mengadopsi 5 suku terabekan. Apa yang dimaksud dengan mengadopsi dan apa yang dimaksud dengan suku terabekan? Ada banyak cara untuk menjelaskannya. Mengadopsi suku bisa digambarkan seperti seorang yang mengadopsi anak orang lain sebagai anaknya sendiri, memeliharanya begitu rupa. Dalam dunia misi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengadopsi sebuah suku, dari mendoakan saja sampai mengutus misionaris dan yang lain-lainnya lagi. REK sejak awal memutuskan untuk melakukan lebih banyak untuk satu suku. Yang dilakukan REK adalah merekrut misionaris, membekali mereka, mendoakan mereka, mengutus mereka, membiayai mereka, memonitor perkembangan rohani, juga perkembangan pelayanan mereka. Kita bahkan mengunjungi mereka di ladang misi dan pada akhirnya kita menarik mereka dari satu tempat, menempatkannya ke tempat yang baru. Apa yang dimaksud dengan suku terabekan? Ada banyak cara untuk mendefinisikannya. Paling sederhana adalah membayangkan sebuah suku dengan jumlah pengikut Kristus yang sangat-sangat sedikit sekali dan belum ada sarana-sarana penginjilan yang memadai untuk menjangkau mereka. Misalnya mereka belum memiliki Alkitab dalam bahasa suku mereka dan belum ada penggunaan alat-alat teknologi untuk memberitakan Injil kepada mereka. Berapa banyak suku sih yang sudah dijangkau oleh REK? Nah, ada beberapa suku yang sudah dijangkau, walaupun beberapa tidak masuk kategori suku terabaikan secara formal. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan menjangkau salah satu suku Dayak yang tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah. Kita juga menjangkau salah satu suku Papua yang tinggal di pegunungan Wamena. Kita juga menjangkau orang-orang Transmigran yang ada di Kabupaten Sorong. Dan kita sekarang sedang mengutus seorang misionaris untuk menjangkau salah satu suku terabaikan yang tinggal di salah satu pegunungan yang indah di Jawa Timur ini. Mari setiap jemaat paling tidak kita melakukan yang paling sederhana, yaitu mendoakan. Kalau ada dana, silahkan mendukung mereka. Dan kalau ada gagasan, ada ide, ada keterampilan, ada apapun juga yang bisa membantu menyejahterakan masyarakat di sana, let us know. Ini proyek kita bersama dan oleh anugerah Tuhan saya yakin kita bisa menjangkau 5 bahkan lebih suku terabaikan sampai tahun 2030 nanti. Tetap semangat. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat. God bless you. See you next week. Bapak Ibu yang dikasihi, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama adalah kegiatan sekolah minggu di tempat ini. Sekali lagi saya mengingatkan, minggu keempat kita akan mengadakan bazar. Semua keuntungan akan dipersembahkan untuk pelayanan misi. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan M2 pada Jumat terakhir bulan ini. Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini baik secara online melalui Zoom maupun onsite hadir di tempat ini. Baik, mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lalu juga kita berdoa secara khusus menyerahkan untuk rumpun Melayu Sumatera Tengah. Jadi rumpun ini memiliki 6 suku, salah satunya mereka diantaranya adalah Bangka, Belitung, Bonai, Doano, Jambi, Melayu, Riau. Mayoritas mereka tinggal di pesisir pantai dan penghasilan mereka adalah dari nelayan, ya, dari mencari ikan di laut. Nah, mari kita berdoa supaya mereka juga boleh mendengar kabar baik, mendapatkan anugerah, pengenalan akan Tuhan. Kita juga berdoa menyerahkan untuk pemimpin pemerintah setempat untuk mengelola sumber daya dengan tepat. Lalu kita juga berdoa menyerahkan untuk segala hal yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemberitaan kabar baik. Lalu juga berdoa menyerahkan untuk penerjemahan Alkitab di dalam bahasa
suku yang ada. Mari saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan pokok doa ini. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan untuk Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Kami menyerahkan biarlah Tuhan yang akan memberkati persembahan kami. Kami berdoa menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sudah memberikan. Biarlah Engkau yang akan menolong terus memberkati dan memelihara kehidupan mereka di dalam setiap usaha dan pekerjaan, keluarga, pelayanan. Tuhan yang memimpin. Kami juga berdoa biarlah Tuhan yang menolong para pengurus di tempat ini di dalam mengelola persembahan ini, mempertanggungjawabkan persembahan ini di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di Melayu, Sumatera Tengah. Kami berdoa biarlah Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, Engkau juga yang akan menjamah mereka. Mereka boleh mendengar kabar baik, mereka juga boleh mendapatkan anugerah pengenalan akan Engkau, dan mereka juga boleh menerima keselamatan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah daerah yang mengelola, yang mengatur pemerintahan di wilayah Melayu, Sumatera Tengah. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati kesejahteraan masyarakat yang ada di Melayu, Sumatera Tengah juga boleh terjaga, dan mereka juga boleh menikmati pembangunan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pemberitaan kabar baik, baik melalui media online, media cetak, melalui siaran radio, televisi, semuanya biarlah Tuhan yang memakai sehingga orang-orang yang ada di Melayu, Sumatera Tengah ini juga boleh mengenal akan Injil. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk badan penterjemahan Alkitab yang terus berusaha untuk menerjemahkan ke dalam bahasa suku. Biarlah Tuhan juga menolong, memberi hikmat kepada mereka sehingga Alkitab ini juga dipakai menjadi sarana bagi masyarakat mengenal akan kebenaran Injil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing mengerjakan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi kita memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah, anugerah dari Allah, karya keselamatan di dalam putranya Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu senantiasa Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kiranya Tuhan yang akan mencurahkan segala hal yang baik dan manis di dalam setiap kehidupan kita. Terimalah segala berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.